Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Ini buktikan bahwa yang bagian A-nya nanti sinus 45 derajat kurang sinus 35 derajat itu sama dengan 2 cos 40 derajat kali sin 5 derajat. Nah, untuk membuktikannya ini kita lihat sama-sama pembuktian kita. Nah, untuk sin 45 derajat kurang sin 35 derajat, kalau kita lihat di hasilnya di ruas kanan ini kan dinyatakan dalam 40 derajat dan 5 derajat. Berarti supaya dapat 40 derajat, ini kita peroleh ya dari 45 derajat ini kan 40 tambah 5 derajat, ya kan? Kemudian yang di sini ada 5-nya tadi, 35 derajat itu bisa kita ubah menjadi 40 dikurang 5 derajat ya. 40 dikurang 5 hasilnya 35. Tadi 40 tambah 5 45. Jadi bisa kita ubah. Kita tuliskan di sini sin 45 derajat. Ini kan bisa kita ubah tadi sinus 40 derajat tambah 5 derajat. Kemudian ini kita jabarkan. Ini menjadi rumus kita kemarin. Ya, rumus kita yang tadi sinus A tambah B. Berarti ini hasilnya sinus A berarti sin 40 kali sin A cos B. Cos atau kita buat di sini aja lah ya. Sin 40 tadi ya, sinus 40 derajat kali cos 5 derajat. Kemudian kalau tadi dia di situ tambah, maka di sini hasilnya jadi kurang ya, kurang cos 40 derajat kali sinus 5 derajat. Itulah untuk nilai sinus 45 derajat. Sekarang kita lihat untuk sinus 35 derajat diperoleh sinus 40 derajat kurang 5 derajat. Kita jabarkan lagi. Berarti sin A berarti sin 40 derajat kali cos B, cos 5 derajat. Kalau kurang, di sini tadi kalau tambah tetap tambah ya. Kalau kurang jadi kurang cos 40 derajat kali sinus 5 derajat. Sekarang kita lihat. Maka kalau kita tuliskan sinus 45 derajat dikurang sinus 35 derajat, ini menjadi yang 40 tadi kita pindahkan yang ini. Sinus 40 derajat kali cos 5 derajat ditambah cos 40 derajat kali sin 5 derajat. Di bawahnya kita kurangkan tadi nanti dengan sinus 40 derajat kemudian kali cos 5 derajat kurang cos 40 derajat kali sinus 5 derajat. Itu kan tadi dikurangkan, kita kurangkan. Sin 40 derajat kali cos 5 derajat dikurang sin 40 derajat kali cos 5 derajat. Berarti itu hasilnya sudah jadi 0 ya. Ini udah 0. Kemudian cos 40 derajat kali sin 5 derajat kurang negatif. Jadi kurang kita kurang jadi tambah. Ini kan sama, berarti dia menjadi 2 ya. Jadi kita dapatlah hasilnya 2 kali kosinus 40 derajat kali sinus 5 derajat. Jadi terbukti bahwa nilai dari sin 45 derajat kurang sin 35 derajat itu adalah 2 cos 40 derajat kali sin 5 derajat. Kita tuliskan sini terbukti. Inilah dia untuk yang bagian A-nya. Sekarang kita lihat yang bagian B-nya. Nah, untuk yang bagian B ini kan sin A tambah B dikali sin A kurang B akan dibuktikan itu sama dengan sin kuadrat A kurang sin kuadrat B. Akan dibuktikan juga sama nilainya dengan cos kuadrat B kurang cos kuadrat A. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikan untuk contoh yang bagian B. Kita lihat di pembuktian. Nah, kita masuk ke sin A tambah B. Langsung saja ya. Sin A tambah B itu kan sama dengan sin A kali cos B. Kemudian kalau tambah-tambah ya, tambah cos A kali sin B. Nah, ini dikali dengan sin A kurang B. Berarti sinus A kali cos B kurang cos A kali sin B. Nah, sekarang coba perhatikan sifatnya. Sin A cos B tambah cos A sin B kali sin A cos B kurang cos A sin B. Ini kan bentuknya sama ya. Cuman dia tandanya A tambah B. Kalau seandainya ini kita jadikan jadi X lah. X tambah ini Y kali X kurang Y. Sifat kita kemarin kan
X tambah Y kali X kurang Y itu menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi bisa kita ganti ini menjadi sinus kuadrat A kali cos kuadrat B kurang yang ini cos kuadrat A kali sinus kuadrat B. Ingat ya, di sini kita tulis tadi dulu bentuknya ini tadi sekali lagi ya. Ini kita anggap jadi X, ini jadi Y. Ini pun begitu, ini X, ini Y. Jadi dia X tambah Y dikali X kurang Y menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi ini kita buat X kuadrat kita kuadratkan kan jadi sin kuadrat A kali cos kuadrat B kurang ini Y nya cos kuadrat A kali sin kuadrat B. Tadi kan kita disuruh membuktikan dalam bentuk sin kuadrat A kurang sin kuadrat B. Karena kita disuruh buktikan dalam sinus, berarti yang cosnya yang kita ubah. Jadi kita ganti yang cos ini menjadi, ingat identitas trigono yang sudah kita pelajari di kelas 10. Berarti ini sinus kuadrat A kali. Untuk cos kuadrat B ini bisa kita ganti menjadi 1 kurang sinus kuadrat B. Ingat ya, waktu kita belajar identitas trigonometri di kelas 10. Baru dikurang lagi dengan, berarti untuk cos yang kita ganti. Cos tadi kita ganti jadi, supaya tahu kita ya, 1 kurang sinus kuadrat A. Ini tetap dikalikan dengan sinus kuadrat B. Sekarang kita kalikan satu persatu. Sin kuadrat A kali 1 tetap sinus kuadrat A. Sin kuadrat A kali min sin kuadrat B berarti min sin kuadrat A kali sin kuadrat B. Bisa ya untuk yang pertama. Yang kedua, min 1 kali 1, min 1 kali sin kuadrat B berarti min sin kuadrat B. Negatif kali negatif positif berarti sin kuadrat A kali sin kuadrat B tambah sinus kuadrat A kali sinus kuadrat B. Sekarang kita perhatikan, min sin kuadrat A kali sin kuadrat B ditambah sin kuadrat A kali sin kuadrat B, hasilnya sudah jadi 0. Jadi ini 0. Nah, sehingga kita perolehlah hasil terakhir kita, tinggal ini kurang yang ini, berarti sinus kuadrat A kurang sin kuadrat B. Berarti udah dapat deh ya. Di sini kita katakan terbukti. Kemudian untuk yang cosnya, untuk cosnya kita bergerak dari sini ya, ini kemari, kita perhatikan kembali. Karena di sini dinyatakan dalam cos, berarti yang kita ganti adalah nilai sinnya. Kita ganti lagi nilai sin seperti yang tadi, 1 kurang cos kuadrat A. Ini ya untuk sin. Dikali dengan cos kuadrat B. Kita tuliskan aja cos kuadrat B ini kurang cos kuadrat A tetap cos kuadrat A kali sin kuadrat B nya kita ganti 1 kurang cos kuadrat B. Nah, seperti yang tadi kita kalikan. 1 kali cos kuadrat B berarti langsung cos kuadrat B. Kemudian min cos kuadrat A kali cos kuadrat B min cos kuadrat A kali cos kuadrat B. Kemudian ini min cos kuadrat A kali 1 min cos kuadrat A. Min cos kuadrat A kali min cos kuadrat B. Negatif kali negatif jadi positif cos kuadrat A kali cos kuadrat B. Sekarang kita lihat lagi. Min cos kuadrat A kali cos kuadrat B ditambah cos kuadrat A kali cos kuadrat B itu hasilnya jadi 0. Ini jadi 0. Yang tinggal adalah kita perhatikan cos kuadrat B kurang cos kuadrat A. Kita lihat ya. Cos kuadrat B kurang cos kuadrat A. Jadi tetap cos kuadrat B kurang cos kuadrat A. Kita katakan lagi di samping kita ini adalah terbukti. Nah, inilah dia pembuktian untuk contoh soal kita yang bagian B.